Saya mulai dari kata-kata orang suka mengatakan dalamnya lautan bisa diukur, tapi dalamnya hati tidak bisa diukur. Jadi betapa pentingnya hati itu. Dia sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuh kita, ada di balik kemeja kita, ada di balik baju kita, ada di balik daging kita. Tapi hati ini tidak ada yang tahu. Sekalipun orang yang paling dekat tidak akan pernah memahami hati dan perasaan yang dia miliki itu apa yang sedang dia pikirkan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar. Saya memberikan judul kerasnya hati. Ternyata ada sebuah cerita di Alkitab. Ada raja yang hatinya sangat keras, yaitu Raja Firaun. Mari kita membuka di dalam Keluaran 5. Tuhan suruh kepada Musa dan Harun, sampaikan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tapi saudara perhatikan ayat 2. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus ku dengarkan? Lihat, terbalik. Harusnya Firaun mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi karena kerasnya hati, maka terbalik. Dia tidak mau mendengarkan Tuhan. Ini bahaya, saudara. Bahaya. Ternyata bukan hanya Firaun. "17 tahun yang lalu dalam pelayanan, seseorang karena dia merasa punya kedudukan, maka dia berkata, dia bilang, harus Yohanes yang datang di sini." Wih, saya bilang, wah terbalik ya. Tapi nggak apa-apa. Inilah yang harus kita jaga. Pangkat, harta, kedudukan jangan merubah bahwa kita di atas segala-galanya. Tidak. Pangkat, harta, jabatan itu hanya sementara. Apakah sampai hari ini orang itu ada di posisi itu? Tidak. Tidak. Maka jangan membuat terbalik. Firaun berkata, siapa itu Tuhan? Ini kan sebuah kata-kata kesombongan. Siapa itu Tuhan yang harus aku dengarkan? Siapa itu Tuhan? Nah, kita mulai. Ini ngapain? Ayat 5 tadi. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya. Jadi mereka datang berdua menghadap Firaun. Disampaikan bahwa Tuhan bicara supaya kamu harus melepaskan bangsa Israel dari penindasan ini. Ini pesan Tuhan langsung kepada Musa dan Harun. Tetapi reaksi daripada Firaun tidak mau mendengarkan. Sama saudara, pada waktu firman Tuhan disampaikan, waktu kita tidak mau mendengarkan, maka pesan itu bukan lagi kepada saya sebagai gembala, bukan salahnya firman Tuhan, bukan. Nanti kita akan lihat proses, fase demi fase ketika kita tidak mau mendengar apa pesan Tuhan. Nah, pesan Tuhan kepada Musa dan Harun untuk disampaikan pada
Firaun. Kalau sekarang kita punya WA, ada pesan, saya sampaikan. Nah, sampaikan itu mau diterima atau tidak diterima, yang penting saya sudah sampaikan. Sama ketika saya bawakan firman Tuhan ini, apa Tuhan menjadi pesanmu Tuhan untuk saya sampaikan kepada jemaat. Nah, persoalannya ada dua, saya mau terima atau saya mau tolak. Tetapi nanti kita lihat apa yang terjadi seperti Firaun. Yang dua fase ini akan terjadi ketika dia menolak firman Tuhan. Next. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ini pesannya. Biarkanlah umatku Israel itu pergi mengadakan perayaan bagi di padang gurun. Tuhan minta supaya Firaun melepaskan bangsa Israel untuk pergi mengadakan perayaan. Tuhan lo yang minta. Tuhan yang minta kepada Firaun melalui melalui orang-orang yang disuruh oleh Tuhan, yang disuruh pesan itu, Musa dan Harun untuk sampaikan. Mereka mau ibadah di perayaan. Tolong lepaskan mereka. Tetapi tidak mau Firaun melepaskan mereka. Next. Nah, ini poinnya di sini ya. Fase pertama, Tuhan kasih perintah kepada Musa dan Harun. Dia kasih perintah. Perintah itu untuk disampaikan kepada Firaun. Lihat ya. Tetapi ketika perintah dari sini turun, maka disampaikan, maka menolak Firaun. Dia tolak. Hatinya keras. Padahal yang menyuruh kedua orang ini adalah Tuhan sendiri, yang menciptakan manusia, yang ciptakan segala sesuatu di dalam dunia. Tetapi dengan kerasnya hati dia tolak. Nah, ini fase pertama. Ini baik-baik. Kita harus ingat baik-baik. Waktu Firaun, dia menolak pesan, menolak perintah dari Tuhan untuk disampaikan. Nah, hati-hati ketika pesan dari Tuhan itu kita tidak terima dengan sebaik-baiknya, maka kita akan seperti Firaun yang menolak. Saya tolak saja itu. Next. Ayat 2 Keluaran tadi. Tetapi Firaun berkata, siapa itu Tuhan yang harus kudengar? Hati-hati. Seringkali kita berkata, siapa itu? Saya sih, atau pendeta hamba Tuhan yang lain, baik dia mau di kampung, di kota, di lembah, dia mau orang kulit putih, kulit hitam, tapi kalau dia menyampaikan firman Tuhan, maka saudara harus terima itu dengan hati yang terbuka. Tapi ketika kita bilang gini, siapa? Tuhan itu siapa? Saya ngeri sekali loh. Ini perkataan Firaun loh. Bagaimana Tuhan mau berkati? Bagaimana Tuhan mau buka jalan? Bagaimana Tuhan mau berkati orang tua turun kepada anak kalau sikap hatinya tidak baik? Saya lagi bawa firman begini loh, dia di belakang. Sangat jelas sekali. Saya bilang loh, nah biasa-biasanya ya.
Dia angkat kaki satu, nggak sopan. Kita saja sebagai orang timur, kita bertamu di rumah orang, kita angkat kaki, itu nggak bagus. Betul? Apalagi lagi ibadah, nggak bagus. Tetapi dengar baik ya, dengar baik pesan saya. Mungkin pada waktu saya lagi sampaikan firman Tuhan, dia berkata, Yohanes, tidak akan terjadi apa-apa sama saya. Sudah. Hari ini juga saudara, ketika saudara dengar baik-baik, dengar omongan saya. Kamu juga duduk di tempat duduk, kamu berkata, omong kosong itu Yohanes, omong kosong itu firman Tuhan. Nggak apa-apa, saya nggak marah. Nggak. Kan tadi pujian sudah mengatakan, Tuhan yang lihat hatimu. Saya kan nggak bisa tahu hatimu bagaimana. Nggak bisa. Hati ini paling penting. Next. Kalau orang sudah sombong, waduh, dia memiliki apa yang dia dapat, dia tidak akan dengar. Benar. Ada satu di IG quotes, orang bilang kata-kata, katanya, kalau orang kaya yang ngomong, kentutnya saja pun menjadi motivasi. Artinya apa? Karena orang selalu melihat dari apa yang dia dapat, dari apa yang dia capai, dari apa yang dia miliki. Dia ngomong begini pun, saudara pasti akan dengar. Firaun, omongannya nggak dia jaga. Ada banyak orang tidak menjaga omongan, bicara ini. Makanya Alkitab katakan begini, lidah ini memang dia tidak mempunyai tulang. Coba saudara pegang-pegang, emang ada tulang di lidah? Ada. Tapi lidah ini juga yang dapat membuat pemantik seperti api, itu akan membakar semua pohon, mulai dari yang kecil. Nah, orang kalau sudah punya uang, punya segala-galanya, dia akan semena-mena. Omongannya akan semena-mena. Omongannya akan semakin kasar, semakin tidak baik, karena dia pikir punya kekuasaan. Beberapa waktu yang lalu kami lihat juga, Ibu Gembala kasih tunjuk sama saya, kenapa ya orang ini tertindas, tetapi dia benar, tapi kok tetap kalah? Ya, kalah sama uang dengan kekuasaan. Lawannya adalah orang yang punya kekuasaan, yang kalah. Hanya dibutuhkan orang-orang yang berani. Lihat saudara, kasus kematian daripada Brigadir Yosua itu udah gampang. Dan saya kira sangat sedikit pengacara yang punya nyali seperti Pak Simanjuntak. Musa dan Harun ini bukan orang kuat, bukan siapa-siapa, tetapi yang harus kita ambil maknanya adalah, memang saya tidak punya kekuatan, memang saya tidak bisa lawan dia, tapi saya masih punya Tuhan yang saya bisa doakan pada Tuhan, dan Tuhan akan berperkara sama orang itu. Jadi gini ya saudara, kalau ada firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan tersinggung, jangan marah. Tapi banyak orang mengambil marah, langsung defend, langsung balik. Jangan. Dengar baik ya, justru sesuatu yang menyakitkan hatimu, itulah yang akan merubahmu dan membuat engkau semakin dekat sama Tuhan. Sama teman, ini teman ya, dia tahu kamu salah, tapi dia tidak pernah akan mengatakan, kamu salah. Kenapa? Karena dia sedang memanfaatimu. Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang datang, itu harus menjadi satu koreksi bagi kita. Terus ayat
ayat 2 tadi mengatakan, aku tidak kenal Tuhan. Sudah dia tidak mau dengar, dia berkata, aku tidak kenal Tuhan. Aku akan membiarkan orang Israel itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Dia tidak mau dengar Tuhan. Dia bilang juga, saya tidak akan membiarkan mereka pergi. Next. Nah, ini fase kedua. Fase kedua adalah, tadi fase pertama. Fase kedua adalah Tuhan bicara sama Musa dan Harun. Yang kedua, tadi di sini yang membedakan adalah Firaun menolak. Nah, ini fase kedua adalah hukuman Tuhan. Maka saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menghukum itu nggak langsung. Maka tadi saya bilang kan, saudara lagi dengar firman Tuhan pun, saudara bilang gini, apa itu Yohanes itu? Nggak apa-apa. Mungkin saudara bilang gini, coba, nggak terjadi apa-apa. Memang, nggak apa-apa. Lihat ya, ini fase kedua. Hukuman Tuhan mulai akan datang kepada Firaun ketika dia menolak apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Next. Maka fase kedua ini muncul perintah daripada Tuhan. Hukuman terjadi. Yang pertama, air jadi darah. Katak, belalang, 10 tulah ini terjadi kepada Firaun dan orang-orang Mesir. Saya pikir-pikir, kenapa Alkitab katakan ada 10 tulah? Karena ternyata Firaun ini orangnya keras. Tulah pertama, air jadi darah. Tidak dia mau bertobat. Tuhan lihat, nggak mau bertobat ini orang. Tulah kedua dikasih, nggak mau bertobat, keras hatinya. Maka saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah kita merasa bahwa Tuhan dah hukum saya. Biasanya Tuhan kasih ajaran-ajaran kecil. Hanya kita yang tidak mengerti. Hanya kita yang bukan, ini bukan dari Tuhan. Silakan. Ini contoh Alkitab Firaun. Dia sudah mendapatkan teguran-teguran. Ini teguran makin keras. Dan teguran yang paling keras adalah 10 tulah yang ke-10 adalah apa itu? Kematian. Kenapa mati? Karena anak laki-laki dari Firaun itu ada. Maka Tuhan mengambil kematian. Tuhan ambil. Tuhan lihat, dari air jadi darah, nggak mau bertobat. Oh, ternyata ini Firaun ada satu yang dia sayang. Itulah yang terakhir. Dia berkata, dia sayang sama anak laki-laki. Maka disitulah Tuhan bertindak. Malam ini semua anak sulung akan aku ambil kematian. Tapi memang Firaun hatinya sangat keras. Terus Ibrani 3 ayat 15. Kita baca di depan. 2, 3. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah seperti dalam kegeraman. Alkitab katakan Ibrani, jangan keraskan hatimu. Sama seperti sebuah nasihat orang tua kepada anak. Mungkin kelihatan nasihat ini menjengkelkan. Mungkin kelihatan ini nasihat menyakitkan. Tetapi nasihat
yang menyakitkan, yang menjengkelkan, itu akan membawa sesuatu kebaikan. Sama, sudah dibilang, hati-hati ya berpacaran, hati-hati. Tadi malam saya nonton TV. Coba, bayi yang baru dilahir dibuang, ketika diselidik dapat ternyata sepasang anak yang masih remaja. Coba, pingin melakukan hubungan seks tapi tidak mau menerima akibat dari itu. Mungkin mereka akan bilang, orang tuanya udah bilang, hati-hati ya, pergi berdua-dua, hati-hati. Cerewet. Kadang-kadang nasihat itu kan dianggap, ya sudah, nanti sudah kejadian baru saya nak mau bicara, saya saja ke Stephen, saya cuma bilang, Stephen, tujuanmu datang ke Jogja adalah kuliah. Setelah kuliah, kamu dapat pekerjaan, boleh memikirkan ke sana. Tapi kalau masih sekolah, kamu mau kasih makan apa anak orang? Hati-hati. Makanya nasihat itu penting. Bukan kita bilang gini, orang tua saya ini sudah nggak benar. Hati-hati. Justru selama orang tua menasehati, itu tanda cinta kepada kita. Sama firman Tuhan masih kita dengar, itu sebagai sebuah tanda cinta untuk kita perbaiki hidup kita. Untuk kita perbaiki hidup kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, next. Mungkin pada waktu kita ke gereja, ini di jemaat lain, ada yang tertidur, bukan di sini. Ada yang main HP, ada yang ngobrol, bukan di sini. Di Jakarta. Jakarta banyak yang begitu. Iya. Di Jakarta banyak yang begitu. Saya ingat sekali ya, waktu Pak SBY di istana memberikan satu paparan kepada seluruh kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia. Maka SBY waktu itu mendapati ada seorang kepala daerah, dia sedang tertidur, terus dia bilang, itu tolong dia dibawa keluar. Terus Kapolda Surabaya, Jawa Timur, waktu itu dia kasih pengarahan, dia lagi kasih pengarahan loh. Dia lagi kasih pengarahan tuh, Kapolsek tertidur. Terus dia bilang, Kapolsek, kamu tertidur ya? Hari ini kamu menghadap propam. Langsung terganti. Lihat, ini dunia loh. Ini dunia. Saya serius loh, ini dunia. Tapi bagaimana dengan kerohanian kita ketika kita dengar firman Tuhan? Apakah kita lagi dengar firman Tuhan terus kita buat status, gembala saya khotbah terlalu keras, omong kosong itu dia khotbah di depan. Memang tidak akan terjadi apa? Memang tidak. Tapi ini hanya terjadi di jemaat di Jakarta, di Tarutung sana. Yang tertidur, yang ngobrol, yang main HP, yang tidak serius, nggak mau dengar, tidak mau dengar apa yang dikatakan. No problem, tidak masalah. Lanjut. Saudara, dengar baik-baik ya. Ini adalah Agustan. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, Alkitab ini mau tempel di pantat. Kita tes ya, kita tes ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Kalau kita lihat nanti apakah Agustan akan mati.
Apakah dia langsung kena sakit dan hampir mati ini? Langsung pada waktu dia tempelkan Alkitab di pantat? Enggak. Ketika dia hina Alkitab, sama. Ketika kita tidak mau mendengar firman Tuhan, nah apa-apa. Pak Gembala mau katakan, nah apa-apa. Tapi biarlah itu didapati di jemaat di jauh sana. Waktu kita bilang, nah mungkin ada yang mau tes? Ada jemaat cewek-cewek Elsa yang mau tes? Tes saja. Tes. Dia bilang apa? Kalau dalam sebulan saya tidak terjadi apa-apa, Alkitab dia taruh di pantai. Itu sama dengan Alkitab dia belakang. Sama ketika kita dengar firman Tuhan. Apa itu? Ya silakan. Pilihan itu ada dalam hidup kita. Kita kan yang ambil. Kita mau terima, silakan. Nggak mau terima, nggak apa-apa. Saya mau serius dengar firman Tuhan, silakan. Saya tidak mau serius dengar firman Tuhan, silakan. Pilihan. Tuhan tidak pernah memaksa kok. Semua sudah dewasa kan? Betul? Iya. Makanya kalau saudara ingat khotbah saya 2 atau 3 minggu yang lalu, kenapa suka dibilang, jangan berpikir anak-anak. Kenapa? Itu disematkan kepada orang dewasa yang punya tingkah laku seperti anak-anak. Anak-anak apa? Lagi dengar firman Tuhan. Makanya saya suka bilang, dengar firman Tuhan kalau melayani, baik itu multimedia, baik itu penyambut tamu, jangan melayani sambil lihat-lihat HP. Jangan. Melayani ya melayani. Karena yang kau layani bukan Yohanes, bukan jemaat, tapi Tuhan yang lihat hati. Kamu masih mau bermain begitu, mendingan jangan. Karena yang saya takut kamu dan saya yang dapat hukuman karena kita tidak serius. Kita tidak serius dalam melayani ke Tuhan. Kita bilang selidiki aku, tapi Tuhan bilang, iya saya selidiki hatimu, banyak kepahitan di hidup. Kita berkata, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Tapi ketika kita ada masalah, wah, kita nomor 1. Berarti kita munafik. Muka nadi, pikiran kotor. Kita bilang di depan, mari saudara-saudara kita tetap kuat menghadapi tantangan apapun. Tapi ketika ada tantangan datang, pertanyaan saya, ketika ada tantangan itu datang, larikah saya? Ataukah saya tetap bertahan? Kita flash mundur ke belakang. Gereja kita ini tanggal 15 kemarin itu ulang tahun pelayanan yang ke-22 tahun. 22 tahun itu bagi saya sudah dewasa. Banyak makan asam garam, suka dan duka kita lewati. Sama, kita melayani Tuhan. Saya katakan, kalau bukan karena Tuhan, waduh, tidak begini. Yang kedua, keluarga itu sangat menentukan. Keluarga itu saling mensupport satu dengan yang lainnya. Coba saudara ada tantangan berkeluarga, terus istri saudara tambah lagi bilang, iya kamu sih jadi suami yang begini. Lama-lama keluarga itu tidak akan baik terbentuk. Tapi kalau sebuah keluarga itu, istri akan bilang ini, kamu sih Pak begini, tapi coba kamu perbaiki begini. Itu baik, itu keluarga menentukan loh. Dan saya katakan, Tuhan, keluarga, dan jemaat
Ini saling menopang, saling mendukung. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa lewati 22 tahun. Wah, itu kebaikan, pertolongan Tuhan luar biasa. Saya percaya Raja Wali itu, dia akan terbang lebih tinggi. Dia membutuhkan angin yang begitu kencang untuk dia pindah pada lokasi yang lebih jauh dan lebih tinggi. Apapun boleh terjadi, tapi saya percaya di setiap kegoncangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu, kalau engkau tetap kuat, yakin engkau akan terbang lebih tinggi, engkau akan pergi ke tempat yang lebih jauh. Itu yang harus kita pegang, itu yang harus kita ingat. Tapi jangan keraskan hati kita dan kita berkata, ya, ada gelombang, ada masalah, saya tinggal. Ya sudah, hanya begitu-begitu saja kita. Hanya begitu-begitu saja kita. Saya bilang, Steve, waktu dunia sekarang ini sedang mengejar. Kita jangan seperti orang lain. Orang lain bisa dia leha-leha, kita jangan. Jangan keraskan hati kita. Tapi Tuhan, ini hati saya. Bajak hati saya sama seorang petani. Sebelum dia tanam singkong, maka tanah itu dia akan bajak, dia akan bongkar. Kenapa dia harus bajak, dia bongkar? Supaya ketika dia tanam singkong, itu bisa menghasilkan yang baik. Betul? Dia singkirkan dulu itu batu-batu. Bagaimana Tuhan memberkati kita? Kalau di sini ada kepahitan, di sini ada marah, di sini ada kesombongan, di sini ada hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tuhan bilang, hatimu yang bermasalah. Sama pesawat udara akan landing, akan turun dia kalau cuaca itu terang. Betul ya? Tapi kalau cuaca itu gelap, sama seperti waktu kami pulang dari Surabaya, mau turun dia di Soekarno-Hatta, karena gelap, cuaca buruk, dilempar kami ke Palembang. Nggak bisa turun, karena bahaya. Sama, berkat itu mau turun sama kita. Tapi ketika berkat Tuhan ada bagi kita, tapi hati kita nggak siap. Tuhan bilang, hati dia nggak bersih, nggak bisa ini mau turun di sini. Bukan kita suka bilang gini, berkat itu bisa tertukar. Nah, berkat itu buatmu. Tapi ketika hati kita bersih di hadapan Tuhan, maka berkat Tuhan juga itu akan mendarat langsung kepada kita. Baru kita ngerti, Tuhan terima kasih, aku tahu ini yang Tuhan mau. Saya membuka hatiku karena saya tahu apa yang firman Tuhan sampaikan, saya mau taruh di hatiku yang paling dalam.